sekarang kita bisa sambil ngobrol-ngobrol kali ya. Eh, eh, Mungkin cair aja ya, tidak perlu pakai termin-termin karena kita juga waktunya agak terbatas. Silakan mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapan. Oke, silakan Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Andilia Aprilia, mahasiswa pendidikan khusus dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan kebetulan juga saya juga concern gitu ya terhadap permasalahan ini, jadi juga terpantik untuk bertanya. Pertama gitu ya, berbicara tentang AI, pendidikan dan juga perkembangan zaman, kayaknya bisa dikaitkan dengan kapitalisme yang ada gitu ya, kayak gitu. Nah lalu yang pada akhirnya gitu ya, pendidikan yang harusnya milik bersama itu tuh kan pada akhirnya malah menjadi jadi milik pemilik modal. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih agar pendidikan pada akhirnya tetap bisa terakses oleh kalangan bawah, kayak gitu. Dan yang kedua, untuk sekarang kan ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang katanya sedang menuju revisi. Lalu ketika berbicara tentang pendidikan dan perkembangan teknologi, maka juga akan berkaitan dengan kebijakan nasional, kayak gitu. Nah, lalu apa sih perubahan yang harus dilakukan atau harus kita rencanakan terkait kebijakan secara nasional dan juga untuk kebijakan lembaga pendidikan yang ada terlebih gitu ya. Untuk tadi Undang-Undang Sisdiknas itu juga sedang dalam proses revisi, berarti apa perubahan yang harus dilakukan secara kebijakannya, kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin sekalian aja ya. Kalau misalkan berbicara tentang kenapa ini ngeri-ngeri terus tidak ada optimismenya, ketika keyakinan dibangun dari keraguan, maka masa depan itu dibangun dengan kekhawatiran kita untuk berhadapan dengan masa depan. Terkait dengan pernyataan yang tadi itu, yang Teteh tadi itu apa? Tuh, jadi saya lupa lagi. Soal akses. Oh iya, soal akses pendidikan, gimana caranya agar semua masyarakat, kalangan atas dan kalangan bawah tetap mendapatkan pendidikan, begitu ya? Salah konsep tuh. Sejak awal, kita tuh mendapatkan pendidikan. Soal formal atau enggak formal itu urusan lain, tapi sejak awal kita mendapatkan pendidikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana caranya agar kita mendapatkan seluruh pendidikan? Kita mendapatkan pendidikan seluruhnya, dari yang bawah sampai yang atas, cuman beda materinya. Nah ini penting ini untuk semuanya. Materi untuk orang-orang yang didesain untuk menjadi orang miskin, itu berbeda dengan materi yang disampaikan untuk untuk orang-orang kaya. Misalkan sederhananya begini, saya bocorkan rahasia ini. Pelajaran ekonomi kan, itu tadi prodi pendidikan, ekonomi. Kalau belajar ekonomi untuk orang-orang kaya, itu belajarnya cuma 3. Yang pertama itu adalah bagaimana cara berpenghasilan, yang kedua adalah bagaimana cara mengelola ekonomi, keuangan, dan yang ketiga adalah bagaimana caranya menguasai aset atau menguasai mesin uang. 3 itu saja yang diajarkan kalau disampaikan untuk orang-orang yang didesain untuk jadi orang kaya di masa depan. Kalau untuk orang miskin, diajarkan kapitalisme adalah bla 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 secara definitif. Perbandingan ekonomi kapitalisme, Pancasila dan sosialis. Tulis, itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan akang-akang belajarnya tentang yang seperti itu, curiga masa depannya akan didesain untuk menjadi orang-orang miskin. Makanya ketika kita berpendidikan pun sebenarnya kita tuh didorong untuk tidak mandiri secara finansial, tidak mandiri secara intelektual. Karena ya seperti itu, di sini siapa yang diajarkan misalkan dalam pelajaran ekonomi. Sekian persen penghasilan untuk nabung, sekian persen penghasilan untuk invest, sekian persen penghasilan untuk kebutuhan-kebutuhan biologis, kebutuhan-kebutuhan akademis, kebutuhan-kebutuhan relaksasi misalkan. Berapa persen yang diajarkan seperti itu? Enggak. Ya karena pendidikan-pendidikan kita itu sengaja dibuat untuk menciptakan kemiskinan yang struktural. Nah termasuk juga akhirnya yang kedua, mengelola ekonomi kan, mengelola uang kita. Itu level kedua, gimana caranya agar kita kaya, ya kita mengelola ekonomi kita. Justru kita didoktrin untuk membelanjakan penghasilan kita, bukan untuk menghemat. Coba cek HP, berapa banyak aplikasi yang secara urgen kita butuhkan? Tidak banyak.
Karena apa? Karena kita didorong untuk membeli dan menggunakan barang-barang yang tidak urgen. Biar apa? Biar mereka produsennya menjadi semakin kaya dan kita ketergantungan pada kekayaan mereka. Dan selamanya akhirnya kita tidak bisa menjadi negara yang maju. Kalau kita tadi dikatakan bahwa tahun 2045 kita akan menjadi negara yang maju, yang bangkit, yang hebat, salah satu negara dengan ekonomi yang besar dan sebagainya, yes, tapi itu target. Dan target dimulai dari sebuah realitas. Dan yang lebih penting kesadaran atas realitas itu. Ini bukan soal ngeri atau enggaknya. Buat orang-orang yang mau berjuang, saya katakan ini bukan kengerian. Ini adalah potensi, ini adalah kesempatan kita agar menjadi pahlawan-pahlawan di masa depan. Tapi buat orang yang pesimis, ini adalah kengerian. Jadi saya jadikan ini sebagai alat perjuangan bahwa di masa depan saya akan menjadi orang yang menjadi pahlawan di masa depan. Iya. Tepuk tangan, oke. Kita itu terlalu banyak gonta-ganti kurikulum, yang sekarang itu kurikulum merdeka. Tapi saya curiga itu sebenarnya ngambil dari EB System gitu. Tapi saya nggak tahu lah, karena saya bukan yang menyusunnya. Tapi anggaplah kurikulum merdeka sekarang diterapkan. Apa yang diterapkan? Nggak ada perubahan. Karena ya apa? Guru-guru di sekolah ketika in-house training yang diajarkan itu bukan kurikulum merdeka. Yang diajarkan tuh gimana cara bikin administrasinya, perubahan dalam format menyusun laporannya, ya yang kayak gitunya. Jadi mau kurikulum ganti berapapun, saya guru dari tahun 2008. Setiap kurikulum ganti, saya nggak pernah disosialisasikan tentang apa makna pergantian kurikulum itu. Saya hanya disuruh untuk training tentang bagaimana cara bikin RPP, model baru. Itu masalahnya. Saya pernah ngobrol sama Prof. Hamid. Ya ngobrol, yang beliau kan salah satu yang menyusun ini. Terus saya katakan, Pak, kurikulumnya gini. Loh saya nggak bikinnya kayak gitu kok. Saya kok di dunia nyatanya begitu. Ya memang. Jadi yang jadi masalah itu bukan, tapi yang jadi masalah itu ada distorsi besar dari ide-ide dari atas, dari para penyusun yang terhormat, dari Pak Menteri dengan kemauan yang segala rupa. Tapi ketika masuk ke bawah itu udah beda sama sekali. Udah bener-bener, saya ngobrol asli dengan orang-orang IKUP di sini, dengan Pak Profesor dan sebagainya, begini tentang kurikulum merdeka. Besoknya saya ikutan in-house training, dilatih sama dari Dinas Pendidikan yang begini dan begitu. Beda sekali. Jadi intinya sebenarnya kita nggak butuh perubahan-perubahan itu, karena ternyata pada faktanya perubahan yang terjadi itu bukan pada kurikulumnya, tapi perubahan itu terjadi pada orang atas ngomongnya kayak gimana, pas sampai guru udah beda cerita gitu. Jadi kita esensial aja lah berpikir tuh, kan guru itu ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogik, ada sosial, ada pribadi atau individu. Nah, kompetensi pedagogik itu gak pernah dibahas sama sekali. Gak pernah. Makanya saya ingin kritik ini ke orang-orang UPI di sini, saya kritik ke orang-orang yang megang kebijakan, yang bikin aturan-aturan seperti ini. Kenapa guru-guru di Indonesia digaji dengan sangat murah? Karena gak punya kompetensi. Kenapa nggak punya kompetensi? Karena nggak dilatih untuk memiliki kompetensi. Kalau misalkan ada seorang pilot, ini sering saya sampaikan, kalau ada seorang pilot jadi guru, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak guru jadi pilot? Tidak. Nggak bisa, karena apa? Karena pilot memiliki kompetensi, guru tidak. Kalau misalkan ada dokter jadi guru, bisakah? Bisa. Bisa. Guru disuruh jadi dokter, nggak akan ada yang mau. Kenapa? Karena guru tidak memiliki kompetensi. Kenapa guru tidak memiliki kompetensi? Karena Universitas Pendidikan Indonesia tidak pernah menekankan kompetensinya apa. Gak pernah ngajarin dia, saya mohon maaf ya, ini mah langsung aja kritik, mumpung pada orangnya langsung gitu. Mumpung dimasukin TV juga Pak. Mumpung masukin di TV saya berdiri. Sok. Berapa banyak pelajaran, berapa banyak SKS, guru-guru atau calon guru di UPI, diajarin psikologi pendidikan anak. Sedikit sekali. Sampai akhirnya apa? 4 dari 40 siswa di Indonesia SD itu sebenarnya disleksia.
Tetapi guru-guru tidak diajarkan itu sehingga mereka gagal memahami anak-anak seperti itu. Sehingga anak-anak yang berpotensi menjadi orang besar di masa depan malah jadi preman. Gara-gara salah diagnosis. Kenapa? Guru-gurunya nggak pernah diajarin apa itu disleksia. Siapa di sini dosen yang pernah ngajarin ke anak-anak didiknya tentang pendidikan itu soal disleksia. Itu baru satu masalah. Sedangkan masalah psikologis anak itu kan banyak. Siapa yang pernah? Kan tidak. Jadi kebanyakan di sekolah itu, di universitas diajarin bagaimana cara bikin RPP silabus yang ketika lulus kuliah sudah tidak diperlukan lagi karena kurikulum sudah ganti. Ya. Jadi cek bimbel-bimbel terbaik di Indonesia yang sekarang sudah redup, sudah terdisrupsi. Saya kasih penjelasan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau guru-guru yang berasal dari UPI itu kalah bersaing dibandingkan universitas-universitas yang non keguruan. Kenapa? Karena kegagalan mereka untuk bisa menyampaikan materi secara sederhana. Itu masalahnya di situ. Jadi apakah itu ngeri? Ngeri. Kita berbicara soal pendidikan saat ini, kita belum berbicara soal AI masa depan yang sangat mengerikan itu, kita belum berbicara di situ. Bahkan di dunia nyata saat ini, aktual hari ini, kita kalah. Lalu bagaimana ceritanya kemudian kita didorong untuk gak usah dulu berpikir soal ngeri. Ya, kita nggak usah mikirin soal ngeri, kita harus berjuang. Tapi untuk menghilangkan kengerian itu adalah dengan perjuangan untuk mencapai perubahan. Berani untuk berubah, berani untuk mengkritik orang tepat di depannya. Yeay. Oke teman-teman semuanya, itu tadi video cuplikan dari Guru Gembul. Beliau menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas sekali mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, ya guys ya. Untuk respon saya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Guru Gembul bahwa memang seorang guru itu di Indonesia satu kurang berkompetensi karena kurang dilatih selama masa perkuliahannya ya. Dan ini juga harus diperbaiki lagi perguruan tinggi yang terutama di bidang pendidikan. Salah satunya harus ada sistem penyeleksi juga. Apalagi sekarang ini ada program P3K. Otomatis orang juga tertarik semua masuk ke jurusan guru. Sebelumnya juga bisa dikatakan jurusan guru itu jarang diminati ya, karena sekarang mungkin pemerintah ada P3K, semua orang berlari ke jurusan pendidikan ya apalagi yang nggak linear, yang nggak linear itu berjuang untuk meliniarkan jurusannya, yaitu dari perguruan tinggi juga harus dibenahi ya. Jangan jangan asal-asalan. Kemudian yang kedua itu guru di Indonesia itu terutama yang GTT dan honorer itu belum maksimal dari tenaga, waktunya, semuanya itu nggak maksimal untuk fokus di mengajar karena untuk kebutuhan secara logistiknya itu masih kurang ya. Lihat aja bayar listrik 100.000, air pump berapa sekian, belum beras, belum bensin dan sebagainya. Sedangkan pemasukan seorang guru GTT dan honorer ya kalian bisa tahu lah berapa ya itu ya, karena kebutuhan seorang guru GTT terutama belum sejahtera. Akhirnya mereka yang guru itu GTT dan honorer belum sejahtera mencari sampingan. Akhirnya otaknya juga dibagi berlipat-lipat, ada yang ngajar, ada yang punya sampingan apalah, jualan inilah dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi ya tenaga, pikiran, waktu. Kemudian yang ketiga, terutama guru yang sudah PNS atau P3K, ini juga harus ada evaluasi ya. Tetap ada, evaluasi itu harus ada. Jangan mentang-mentang sudah PNS dan P3K, ya udahlah yang penting saya berangkat ngajar melepaskan tanggung jawab saya. Ya udah pokoknya ya begitu aja. Nggak ada perubahan, nggak ada menambah wawasan, nggak menambah ini. Nah itu mentang-mentang sudah PNS atau P3K dia stop di situ aja. Yang penting lepas tanggung jawab. Itu juga harus dievaluasi pemerintah ya. Dan mungkin itu dapat dari Guru Gembul dan juga respon saya mengenai
cuplikan video tadi, mungkin netizen Indonesia ini atau rakyat Indonesia ini lebih punya wawasan tersendiri atau punya pemikiran tersendiri mengenai pendidikan yang ada di Indonesia ini. Silakan kalian bisa komentar di bawah ini ya, dan jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang, saling membantu, gotong royong ya. Kita saling sharing. Yang penting kita punya cita-cita untuk mewujudkan para pemimpin-pemimpin kita dan juga rakyat-rakyat semuanya. Kita optimis, jangan pesimis bahwa Indonesia yang kedepannya akan lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Salam NKRI.